Hari ini saya akan membahas satu aplikasi perekam audio super keren yang harus diketahui oleh semua konten kreator. Dan kabar baiknya, aplikasi ini bisa dipakai di komputer dan juga smartphone. Aplikasi yang saya maksud bukan Audacity, ini tampilan aplikasinya, dan menurut saya aplikasi ini jauh lebih bagus dari Audacity. Kita bisa pakai aplikasi ini untuk rekaman audio apa saja, seperti podcast, voice over, vokal untuk lagu, baik cover ataupun lagu sendiri, dan untuk merekam instrumen seperti gitar, bass, dan keyboard. Seperti terlihat di sini, kita bisa merekam banyak audio track di aplikasi ini. Di sini saya pakai komputer, untuk yang pakai HP cara pakainya sama aja, cuma tampilannya aja agak berbeda. Nah, ini tampilan aplikasinya kalau dibuka di HP Android. Untuk mulai merekam, kita harus bikin track terlebih dahulu. Terus pilih jenis track yang mau kita rekam. Contohnya di sini saya mau merekam narasi, jadi saya pilih voice. Di bagian bawah sini, pilih audio source yang akan digunakan. Kalian bisa pilih mikrofon atau audio interface yang kalian miliki sebagai input source-nya. Untuk settingan channel biasanya channel 1, tapi bisa tergantung dengan perangkat yang kalian gunakan. Input volume levelnya bisa dicek di sini. Kalau sampai ada warna merah berarti clipping. Hasil audionya nanti bisa pecah dan terdengar distorsi. Jadi paling kenceng levelnya sampai warna kuning aja, paling tinggi kira-kira sampai 3/4-nya saja. Untuk merekam, klik tombol record di sini. Tunggu ketukan count ininya beres dulu dan rekam suaranya. Oke, kita dengar dulu hasilnya sedikit. Hidupku hancur hanya dalam beberapa menit. Aku di PHK oleh perusahaan tempatku bekerja karena perusahaan tersebut bangkrut. Kalau kalian pakai headset, kalian mungkin dengar ada suara noise. Ini noise-nya datang dari komputer saya. Untuk menghilangkan noise-nya, tinggal klik kanan terus pilih di noise. Cuma gitu doang guys, fitur di noise-nya bisa otomatis mendeteksi dan menghilangkan noise tersebut. Coba sekarang kita dengar hasilnya. Hidupku hancur hanya dalam beberapa menit. Aku di PHK oleh perusahaan tempatku bekerja karena perusahaan tersebut bangkrut. Nah, noise-nya sekarang sudah jauh berkurang. Audio yang kita rekam barusan bisa kita edit-edit lagi. Kalau perlu geser posisinya tinggal di drag aja. Kalau perlu trimming juga bisa, tinggal geser pas di bagian icon trim yang ada di ujung bawah sini. Baik di awal dan akhir audio ada icon trimmingnya, jadi kita bisa trim bagian awal dan akhir audionya. Untuk slice audio, tinggal drag playhead-nya ke bagian yang mau dipotong, terus tekan tombol ini atau ketik S. Di sini ada tombol untuk toggle snap mode. Kalau tombol plus dan minus ini untuk mengatur ukuran timeline. Supaya ngedit audionya lebih enak, kita bisa pakai fitur editor di sini. Karena audio waveformnya kelihatan lebih besar dan lebih jelas. Untuk trimming dan slicing jadi lebih enak dan bisa lebih pas. Bagian putih yang nongol di sini fungsinya untuk fade in dan fade out audio. Cara menggunakannya tinggal di drag aja. Terus di sini ada fitur untuk rubah pitch, speed, dan juga reverse audio. Untuk nambahin audio track tinggal klik di sini dan pilih jenis tracknya. Buat yang rekaman alat musik atau vokal lagu, pastikan kita atur dulu BPM dan juga birama. Metronomnya dinyalain juga supaya tempo lagunya stabil, jadi hasil rekamannya sesuai dengan ketukan lagu. Kalau untuk rekaman voice over atau podcast, kita nggak perlu set tempo, metronomnya juga nggak perlu dinyalain. Selain bisa ngerekam langsung di sini, kita juga bisa menggunakan audio yang sudah kita miliki sebagai track baru. Misalnya audio yang sudah direkam sebelumnya di aplikasi lain, atau background lagu yang mau dipakai kalau kita merekam narasi. Tinggal klik aja di sini dan buka filenya. Sebelum melanjutkan, lebih baik kita save dulu projectnya. Kita juga bisa beri nama projectnya di sini, terus klik save. Anyway, kita bisa atur volume level untuk setiap track yang sudah kita rekam dan juga posisi panningnya. Untuk vokal, voice over, dan podcast, panningnya di-set ke tengah aja. Kalau untuk instrumen atau backing vokal bisa di-set ke kanan, kiri, atau tengah supaya hasilnya stereo. Untuk nambahin efek ke track yang sudah direkam, pilih dulu tracknya, terus masuk ke tab efek di sini. Klik add effect dan pilih aja efek yang mau kita tambahkan. Di sini sudah tersedia banyak efek yang bisa kita gunakan untuk mempercantik hasil rekaman kita. Misalnya kompresor, graphic equalizer, reverb, dan juga efek-efek lainnya. Sebagai contoh, untuk track yang saya rekam di awal tadi, saya sudah tambahkan beberapa efek. Pertama, saya pakai kompresor, fungsinya untuk meratakan level suara. Jadi volume suaranya terdengar lebih rata, kalau ada yang terlalu kenceng akan dikompres dan nggak akan bikin kaget. Terus di sini ada efek filter, saya set ke high pass filter untuk membuang frekuensi rendah yang tidak diperlukan. Jadi frekuensi yang di bawah 100 Hz saya buang aja karena biasanya suara noise atau pantulan suara dari ruangan. Efek terakhir yang saya pakai di sini adalah graphic equalizer.
Saya tambahin supaya audionya kedengaran lebih jelas aja. Di sini nggak banyak frekuensi yang saya rubah. Nanti di kesempatan lain, saya akan coba jelaskan lebih detail soal penggunaan efek-efek di sini. Untuk download hasil rekamannya, masuk ke File, Download, dan pilih Mixdown As. Tapi audio yang di-download di sini adalah audio yang belum dimastering. Supaya hasilnya benar-benar bagus, audionya harus dimastering dulu. Untuk mastering kita perlu save dan harus keluar dulu dari aplikasi ini. By the way, sorry sampai kelupaan, aplikasi ini namanya BandLab. Untuk yang pakai laptop atau desktop komputer, tinggal masuk aja ke bandlab.com. Nggak perlu download apa-apa dan nggak perlu install. Tinggal sign up dan login langsung. Tapi kalau kalian pakai HP, kalian harus install dulu. Tinggal cari aja aplikasinya di Google Play Store atau Apple App Store. Kalau sudah login, tampilannya seperti ini. BandLab ini aplikasi rekaman merangkap sosial media. Untuk mengakses aplikasi rekamannya itu tinggal klik tombol Create di sini. Project-project rekaman yang sudah kita buat sebelumnya bisa diakses dengan masuk ke menu library. Kita bisa klik salah satu. Kalau mau melanjutkan sesi rekaman bisa klik tombol Mix Editor di sini. Untuk melakukan audio mastering, klik 3 titik di sini dan pilih mastering. Di sini kita tinggal pilih preset mastering yang kita suka. Saya akan pilih universal dan klik apply. Lalu tunggu proses masteringnya sampai beres. Kalau mau di-share, kalian bisa klik tombol publish di sini. Untuk download hasil masteringnya, klik download dan pilih mastered. Silahkan download salah satu sesuai kualitas yang diinginkan. Untuk diedit dan disinkronis lagi di aplikasi edit video, saya sarankan download yang WAV karena kualitasnya paling tinggi. Cuma ukuran filenya memang lebih besar dari MP3. Hidupku hancur hanya dalam beberapa menit. Aku di PHK oleh perusahaan tempatku bekerja karena perusahaan tersebut bangkrut. Pengumuman itu sangat mendadak dan membuatku sangat lemas di tempat. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Untuk mengetahui tips-tips lain seputar bikin konten, silahkan klik video yang ada di kanan atau di kiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.